Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Sri Gani Putri, kelas 11 MIPA 2, nomor absen 20. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Di sini saya memilih dua kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Yang pertama yaitu kasus pembunuhan Marsinah dan yang kedua peristiwa bom Bali 1. Yang pertama saya akan mempresentasikan tentang kasus pembunuhan Marsinah. Marsinah lahir di Glundo 10 April 1993. Pejuang HAM yang bernama Marsinah, ia merupakan salah satu penggerak unjuk rasa di PT Surya 1993. Marsinah adalah salah seorang karyawati PT Catur Putra Surya yang aktif dalam aksi unjuk rasa. Keterlibatan Marsinah dalam aktif unjuk rasa tersebut antara lain terlibat dalam rapat yang membahas rencana unjuk rasa pada tanggal 12 Mei 1993 di Tanggulangin, Sidorejo. 4 Mei 1993, para buruh mogok total. Mereka mengajukan 12 tuntutan, termasuk perusahaan harus menaikkan upah pokok dari 1.700.000 per hari menjadi 2.250.000. Siang hari tanggal 5 Mei, tanpa Marsinah, 13 buruh yang dianggap menghasut unjuk rasa digiring ke Komando Distrisik Militer Kodim Sidoarjo. Di tempat itu mereka dipaksa mengundurkan diri dari JPS. Mereka dituduh melakukan dan melanggar gelap dan mencegah karyawan masuk kerja. Marsinah bahkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang belum dipanggil pihak Kodim. Selain itu, sekitar pukul 10 malam Marsinah lenyap tanpa ada kabar. Pada tanggal 6, 7, 8, keberadaan Marsinah tidak diketahui oleh rekan-rekannya, menghilang tanpa jejak, dan kemudian ditemukan pada 8 Mei di hutan di Dusun Jenggong, Desa Wilangan, dalam keadaan tergeletak, tubuh dengan luka memar bekas dan dilumuri dengan darah. Sampai akhirnya ditemukan telah menjadi mayat pada tanggal 8 Mei 1993. Secara resmi, tim terpadu telah menangkap dan memeriksa 10 yang diduga terlibat pembunuhan terhadap Marsinah. Salah seorang dari 10 orang yang terlibat pembunuhan tersebut adalah anggota TNI. Di sini, menurut pendapat saya dan argumentasi dari pembunuhan Marsinah ini, Marsinah adalah pelanggaran HAM, kasus pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM berat sendiri menurut undang-undang terbagi dua kelompok, yakni genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kasus Marsinah masuk ke dalam kategori keduanya yang menyangkut kejahatan dalam bentuk pembunuhan. Kasus pembunuhan Marsinah dapat kita ambil sebagai kejahatan yang tidak wajar karena kasus tersebut sudah melanggar HAM dan pembunuhan serta memiliki sifat yang tidak berperi kemanusiaan yang dilakukan dengan keji sehingga nyawa korban melayang dalam kasus pembunuhan aktivis HAM lainnya seperti Marsinah dalam proses hukumnya.
Negara juga telah mengabaikan kasus ini, membiarkannya menjadi misteri yang tidak terpecahkan selama bertahun-tahun. 5 tahun pergantian presiden, kejanggalan pada kasus ini seolah-olah pemerintah ingin menghilangkan jejak kasus Marsinah. Bahkan ketika kasus ini belum terungkap terhadap ada masa kadaluarsa tahun 2014 yang akhirnya kasus ini ditutup. Tentu jelas sebuah anomali dan paradoks jika koparasikan dengan tujuan pembentukan dan kewajiban negara ini. Marsinah hanyalah satu dari ribuan potret perempuan di Indonesia yang seringkali harus dihadapkan dengan berbagai persoalan pelik yang mendasar. Selain itu, kasus Marsinah juga merupakan pengingkaran pemerintah terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Dengan demikian bisa disimpulkan, kasus Marsinah belum memiliki titik terang secara hukum. Sekian dari presentasi saya dan pendapat saya tentang pembunuhan Marsinah. Dan yang kedua, saya akan mempresentasikan tentang peristiwa bom Bali 1. Bom Bali 2002 disebut juga dengan bom Bali 1 adalah rangkaian 3 peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. 2 ledakan pertama terjadi di PD Buk dan Sari Club SC di Jalan Legian, Kuta Bali, sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor Kesultanan Amerika Serikat. Walaupun jaraknya cukup berjauhan, rangkaian pengeboman ini merupakan pengeboman pertama yang kemudian disusul oleh pengeboman dalam skala yang jauh lebih kecil juga bertempat di Bali pada tahun 2005. Tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang terluka-luka dalam peristiwa pengeboman ini. Kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi yang merupakan tempat wisata tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Tim investigasi gabungan Polri dan Kepolisian Luar Negeri yang telah dibentuk untuk mengatasi kasus ini menyimpulkan bom yang digunakan berjenis TNT seberat 1 kg dan di depan Sari Club merupakan bom RDX berbobot antara 50 sampai 150 kg. Ada 1 orang yang terduga merancangkan pengeboman bom Bali 1, yaitu Ambrosi. Status Ambrosi dinyatakan resmi sebagai tersangka dalam bentuk tindakan pidana terorisme pada tanggal 8 November 2002. 9 November 2008, Ambrosi CS dieksekusi mati di Nusa Kambangan. Dan masih ada beberapa orang yang tersangka dalam pengeboman bom Bali 1, yaitu ada 26 tersangka. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kalian bisa mencari di Google dengan cara mengetik orang-orang yang tersangka dalam pengeboman bom Bali 1. Nah, di sini saya akan melanjutkannya. Tetapi ada hanya 1 orang yang bernama Abu Bakar Bas Asyir yang diduga dan beberapa pihak sebagai salah seorang yang tidak terlibat dalam pengeboman ini, dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan yang diunjukkan oleh jaksa penuntut atas dugaan
konspirasi pada Maret 2005 dan hanya divonis atas pelanggaran keimigrasian. Yang kedua, yaitu menurut pendapat saya atau argumentasi saya tentang peristiwa bom Bali 1, yaitu pengeboman bom Bali 1 yaitu tidak patut dicontoh. Apalagi dalam pengeboman bom Bali 1 itu korbannya bukan hanya sedikit tapi ratusan, yaitu 202 orang. Kebanyakan ratusan orang yang terluka-luka. Semakin menambah kepedihan kita karena semenjak ada bom itu wisatawan dari dalam negeri dan luar negeri pun menurun jumlahnya. Bali yang biasanya indah mendadak jadi mencekam dengan meledakan bom di Pulau Dewata. Dan yang menjadi korban bukan hanya warga negara asing, tapi banyak warga negara Indonesia. Apalagi pelakunya orang asing yang beranggapan Bali merupakan lokasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu sama saja ngerugiin negaranya sendiri dengan sengaja, karena korban yang meninggal kebanyakan orang-orang asing. Selain itu, keamanan dari aparat keamanan di Indonesia juga harus lebih ditingkatkan untuk mencegah terjadinya pengeboman. Apapun alasannya, peristiwa bom Bali 1 termasuk telah melanggar hak asasi manusia dan mengancam integrasi NKRI. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata atau perkataan dari presentasi saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.